is Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku kedatangan tamu si cantik, si talented. Yang aku tuh sebenarnya waktu aku ikut Idol Junior, waktu aku jadi host Idol Junior, aku tuh udah ngefans banget sebenarnya. Ada Ane. Hai. Apa kabarnya? Baik, kakak apa kabar? Baik. Tadi yang kalimat terakhir itu Peres atau Enggak, aku Peres beneran, atau gimana? Beneran. Itu, Aku oh iya tuh beneran. dari yang kamu audisi nyanyi lagunya Keisha Cole, Oh iya. udah kayak, ini anak bagus banget suaranya. Stop. Nggak beran Stop. banget. Nggak beran bagus banget suaranya. Terus kayak Thank you. emang aku ini juga sih pas kamu bikin lagu sendiri juga Oh iya. yang mungkin hari ini Mhm. itu juga aku kayak ya selain nyanyi suaranya bagus juga bisa nulis lagu jadi kayak Thank you. plus banget. Oke. Kita Oke. ngomongin langsung aja ke kesibukan kamu sekarang kali ya. Oke. What's going on now in your life? Akhir-akhir ini karena aku di grade 12, aku Iya. kelas 12 dan udah mau lulus. Jadi ini lagi musim-musim ujian sebenarnya. Oh, oke. Ujian. Jadi ya doain aja bulan depan mau graduate. Oh, nice. Are you excited for kayak life kayak outside of school? Iya sih. Dan juga setelah sekolah juga kan biasanya kan ada syuting-syuting Iya. juga gitu. Jadi ya kita bagi-bagi lah waktunya gitu. I'm loving your new look by the way. Your new you. hair. Thank you. Yeah. It's my first time Dyeing your hair. dyeing my hair ya. Kenapa sebelumnya nggak pernah warnain rambut? Karena masih takut sebenarnya kan. Masih takut karena pada bilang cepat rusak gitu. Iya sih. I Cuman love your hair. seriously, it's so damaged though. Really? Yeah. Nggak kelihatan loh, tapi bagus banget. Ini it's just camouflage, man. Okay. Camouflage. Iya. Cuman maksudnya, tapi maksudnya it suits you loh, kayak warna rambut kayak gini. Oke. Soalnya kan kamu selama ini selalu image-nya yang kayak natural, like kayak black hair gitu Iya, kan. iya. Tapi ternyata warna coklat cocok juga. Sekarang udah mau keluar dari zona nyaman dulu. Iya. Mhm. Aku tuh sempat mikir kayak apa ini tanda-tanda mau ada single barukah atau project Waduh. barukah? Atau gimana? Gimana ya? Emang bentar lagi mau ada rilis something new. Exciting. Yes, jadi bakal ada project-project juga ke depannya. Sekarang juga lagi penggarapan buat single baru. Pokoknya ya doain aja gimana ke depannya. Wih, asik banget. Oke, kita kalau misalnya bahas dari awal karir kamu nih. Kamu kan memulai karir dari ajang pencarian bakat. Apa sih ajang pencarian bakat pertama yang kamu ikutin dan di umur berapa waktu kamu ikut pertama kali? Ajang pencarian bakat pertama itu waktu aku umur 8 tahun sempet ikut Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Oke, itu mudah banget Itu sih. iya. Iya. Dan waktu itu nggak lolos, cuma sampai di tahap awal-awal lah, Oke. gitu. Audition, terus abis itu tahapnya setelah itu aku belum masuk lagi. Terus abis itu setelah itu aku ikut The Voice Kids yang 2. I see. Itu juga sampai di final 6 besar. Yes, tapi aku nggak nyerah. Aku nggak Iya. nyerah. Aku ikut lagi. Ikut lagi. Sebenarnya ada beberapa kali aku ikut ajang-ajang pencarian bakat, tapi mungkin kalau yang lolos ya yang itu yang terakhir Indonesian Idol Junior 2018. Umur aku 13 tahun kalau nggak salah. Itu Waktu akhirnya kamu jadi co-host kan? Yes. Iya. itu puji Tuhan bisa jadi juara 1. I see. Emang you deserve it sih. Maksudnya setelah Thank you. kan kamu udah banyak banget experience juga. Dan maksudnya waktu itu kamu 13 tahun tapi stage act-nya juga nggak kayak yang gimana ya? Thank you. Kayak udah berpengalaman lah gitu. Jadi makanya Aduh, kepala aku jadi besar nih. Aduh, jadi berat gimana? iya. Tapi apa sih yang bikin kamu mau ikut ajang pencarian bakat? Yang bikin aku pengen apa ya? Mungkin pengen punya pengalaman baru. Terus juga emang hobi dari dulu, emang hobi nyanyi. And punya cita-cita pengen punya karya gitu. Dan menurut aku itu salah satu pintu untuk masuk ke dunia
ya entertain gitu iya. sih. Jadi aku coba. Tapi emang udah suka nyanyi dari kecil atau? Dari kecil karena my mom and dad suka nyanyi I dulu. see. Terus aku suka diputerin lagu ya. Oh. Jadi mungkin terbiasa kali Dari ya. kecil ya? Iya, dari kecil. Terus akhirnya ke bawah sampai gede jadi suka musik gitu. Lagu apa yang suka diputerin sama mama papa biasa di rumah? Mama dulu suka putar lagu klasik. Oh, Papa oke. suka putar lagu rock. Agak bertentangan ya. Iya. Agak beda banget. Anaknya pop. Jadi bingung ya. Jadi kayak merch gitu kali ya. Iya, iya, Jadi mungkin, karena saking mungkin. banyaknya jadi yaudah pop aja deh gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau yang Iya. paling kamu suka sebenarnya genre-nya apa? Aku suka pop, R&B aku R&B. suka. Ya, suara kamu R&B banget sih. Iya R&B. Iya. Aku suka R&B, jazz lumayan lah, Jazz. soul gitu-gitu. Iya. Cuman out of kayak semua ajang pencarian bakat yang pernah kamu ikutin, what is the biggest takeaway message that you've got from kayak joining the competition? Apa ya, banyak banget yang aku dapat. Pengalamannya di luar dugaan aku sebenarnya. Aku kira pengalamannya cuma kayak sampai di aku dapat ilmu bernyanyi di situ gitu. Maksudnya kayak sebatas itu, tapi sebenarnya luas banget. Jadi di situ aku dapat keluarga baru juga dan jadi belajar banyak banget deh. Belajar banyak hal, aku bisa ada di lingkungan orang-orang entertain gitu. Ketemu juga sama juri-juri kan. I see. Dan ya itu adalah momen yang sangat, it really changed my life a lot. Iya. Tapi setelah, kan kamu ikut beberapa kali nih. I mean, gak tahu ya, cuman kalau if I were you, maybe if I tried one time, I'd be like, okay, maybe I've tried this, I don't want to try it anymore. Kalau aku ya. Tapi apa yang bikin kamu tuh kayak udah coba sekali, aduh kayaknya coba lagi deh gitu. Apa ya, mungkin rasa penasaran kali Penasaran. ya. Rasa penasaran karena yang sebelumnya belum sampai target, pengen deh ya at least sampai final lah. I see. Terus akhirnya aku coba lagi dan akhirnya nggak sia-sia gitu. Dan itu benar-benar apa ya, sangat bersyukur banget sih atas semua apa ya, perjuangan di belakangnya itu. Wow, menurut aku gitu sih. Cuma kamu ini gak sih kayak pas, kan kamu tadi sampai top 6 ya katanya ya. Itu sempat kayak ada, aduh sebenarnya pengennya lebih dari ini sih. Kayak ada perasaan down, nyerah gitu apa enggak? Nggak ada sih. Nggak ya? Mungkin karena masih anak-anak kali ya. Jadi Iya sih. kayak nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang kan. Ada anak juga yang mereka tiba-tiba down kalau emang nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak sesuai ekspektasi. Tapi mungkin karena aku emang rasa penasarannya tinggi. Jadi emang nggak berhenti sampai situ gitu. Iya. Dan menurut aku ya emang harus kayak gitu sih. Kayak terus-terusan punya keinginan untuk coba. Yes. Dan maksudnya rasa penasaran itu harus lebih tinggi daripada rasa mau nyerahnya itu ya. Iya, benar. Itu ya maksudnya jadi membuat kamu bisa berhasil juga di titik, ya maksudnya jadi juara 1 dan di titik sekarang juga gitu kan. Cuman kamu kan udah, you gain popularity kayak at such young age, that's one. Terus udah kayak gitu, kamu punya jadwal yang padat nih dengan semua kesibukan kamu. Kamu gak cuman jadi seorang entertainer aja, tapi kamu juga you have school, and then kamu juga punya, you have to interact with a lot of people in this industry. Terus fans kamu juga banyak. Terus apa ya? Di saat anak-anak di umur kamu tuh biasanya lagi banyaknya ya hang out with their friends. Terus kayak their focus tuh belum kebagi ini. Menurut kamu jadi pressure gak sih sebenarnya to have kayak all of this happening kayak at the same time? In my age, sebenarnya untuk di usia-usia remaja ini yang dimana kita ya biasa nongkrong gitu kan, aku emang jarang punya waktu buat jalan-jalan atau nongkrong bareng teman-teman. Ya itu bukan menjadi sebuah pressure sih menurut aku gitu. Karena emang aku ke Jakarta, aku kan dari Manado kan. Jadi aku ke Jakarta, aku udah tahu resikonya bakal kayak gimana. Karena aku di sini ya buat apa ya, buat kerja gitu kan. Ke ibu kota buat kerja juga. Dan ya aku harus pegang prinsip itu gitu. So ya mungkin akan memakan banyak waktu bermain aku.
Tapi ya it's worth it lah gitu. Ngerti. Dan apa ya, mungkin kadang sedih juga, kadang sedih juga Iya. pasti. Karena aku ngelihat teman-teman aku di luar sana yang happy tapi aku cuma di rumah gitu. Aku tuh orangnya gimana ya, kalau biasa kan kalau keluar itu cuma kerja, terus kayak kalau misalnya nggak ada kerjaan, hari jadwal kosong, itu aku kayaknya lebih mending istirahat deh I see. gitu. Jadi kayak emang agak introvert Emang ya agak anaknya ya. introvert, oke. Iya. Iya. Mungkin karena kebiasaan juga. Cara kamu recharge jadi lebih ke di rumah gitu ya. Di Oke. rumah nonton. Tapi kalau misalnya jalan-jalan juga, refreshing juga, itu juga pasti Iya, ada, pasti ada, gitu. iya. Kalau janjian sama teman gitu, tapi emang nggak sesering itu. Ngerti. Gitu. So, Gimana? ya kita bagi-bagi jadwal aja lah. I see. Cuman bagi waktunya jadi PR nggak sih buat kamu? Lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Iya. Kakak juga kan dari young age. Oh, waktu itu berapa tahun? I first started Itu when I was 11. 11 ya? Heeh. Itu wow, itu masih kecil banget. Iya. Makanya kayak aku tuh ngerasa juga sih kayak agak miss out gitu loh. Makanya kayak aku nanya gitu kan ke kamu kayak, do you feel like kayak ada pressure? Iya, Terus kayak do you feel like missing out? Soalnya kalau aku, I feel like I missed out on quite, gak a lot tapi ada lah gitu. Ada lah ya. Karena kayak yang aku lumayan ngerasa banget tuh misalnya, aku ingat banget dulu waktu zaman kayak SMP SMA gitu kan lagi seru-serunya ya. Iya ya. Aku tuh lagi mulai kayak banyak syuting kayak film dan lain-lain. Kalau film kan syutingnya panjang kan, yang kayak misalnya 14 hari segala macam, bener-bener gak sekolah. Pas aku balik sekolah lagi tuh, teman-teman tuh semua udah ngomongin hal-hal yang kayak aku tuh nggak ngerti gitu loh. Aku ngerasain banget. Iya Oh kan? my god, iya banget. Kayak jokes itu kita kayak, apa Iya, sih? kita jadi bingung ya. Iya kan? Dan itu tuh aku kayak ada lah perasaan meskipun orang bilang, tapi kan lu jadi ada prestasi gini-gini. Iya sih, tapi at the same time juga I don't wanna miss out on like the fun things happening at school gitu loh. Jadi kayak I bet for you juga yang maksudnya jadwalnya padat dan lain-lain, pasti ngerasain hal yang sama juga nggak sih? Yes. Dan mungkin ada sedikit, aku pernah ngerasain kayak agak sedikit minder sedikit. Minder karena ya itu, karena ya missed out. Dan ngelihat teman-teman yang udah bener-bener apa ya, udah gimana ya bilangnya ya, mereka udah ngomongin sesuatu hal yang baru yang aku nggak tahu, dan itu ngerasa kayak aduh, kayak nggak connect kok ya. iya gitu. Jadi sebenarnya kena ke mental juga sih, tapi ya harus tetap kuat. Cara kamu kayak ngatasin perasaan minder itunya gimana tuh? Sebenarnya kalau kesini-sininya aku lebih bodo amat aja. Maksudnya nggak terlalu, bukan bodo amat gimana ya, tapi nggak terlalu dipikirin aja gitu. Karena kalau makin dipikirin makin kenakan ke mental gitu, dan itu nggak, it's not healthy, right? So ya coba buat apa ya? Ya tetap jalanin hari kayak biasanya aja sih. Iya ya, gitu. bener sih. Tapi how's your friends, kayak reaksi teman-teman? Kamu kan sekolah berarti kayak biasa kan? Kayak teman-teman kamu yang mungkin nggak di dunia entertain, punya temen kayak kamu nih yang maksudnya dari dunia entertain. How is their reaction to have a friend like you? Are they supportive atau lebih yang kayak malah tuh artis nih lebih kayak gitu? Mereka suportif kok, suportif. Tapi jujur, aku kan kayak kalau di sekolah nggak tahu ya, kayak kurang ngomong gitu loh. Oh, oke. Iya, nggak tahu kenapa tapi kurang ngomong. Tapi kalau misalnya emang ngobrol, ya mereka juga support sama apa yang aku lakukan dalam karir. I see. Guru-guru juga support. I mean that's good sih, karena maksudnya it's not easy lah ya dengan dunia entertain kan, saya pressure-nya juga besar dan lain-lain. Kalau misalnya di sekolah terus environment-nya nggak supportive kan juga agak-agak beban banget. Iya, bener sih. Cuman support terbesar kamu dalam berkarir dan dalam sekolah dan semuanya itu siapa sih kalau boleh tahu? Support terbesar family sih. Family ya. Karena emang dari awal mereka juga yang mereka juga yang jagain aku, mama juga yang temenin aku. Ikut kemana-mana. Yes, gitu. Jadi benar-benar mereka ngorbanin waktunya buat aku gitu. I see. Dan maksudnya
emang parent support sama ya dari keluarga itu yang pasti paling deket sama kita kan. Jadi maksudnya itu yang menguatkan kita banget lah pastinya. Iya, benar. Oke, jadi karena kamu berkarir iya, sekolah iya, cara kamu bagi waktu nih, kalau misalnya punya tips buat teman-teman di luar sana yang pengen bisa kerja sekaligus sekolah, gimana sih tips dari kamu supaya bisa bagi waktu dengan efisien? Pokoknya jalanin hari aja dengan enjoy. Kalau dari aku, nggak usah terlalu dibawa pressure, nggak usah terlalu jadi beban buat kalian gitu. Yang penting ya kalian coba tulis aja, mungkin mulai dari tulis jadwalnya. Mungkin kalau sekolah ya pagi sekolah, terus abis itu setelah itu kalian mau ngapain pun ya udah terserah kalian, asalkan positif buat kalian. Iya, gitu. iya. So ya tetap enjoy aja lah di kehidupan yang berat ini. Ada ini aja lah ya, Iya. pikir positif. Iya. Ini aja lah, mungkin bikin to-do list, Yes, di breakdown to-do list. dikit-dikit gitu ya. I see. Gitu. Oke, cuman ini juga nggak sih Net, kayak ini nggak tahu ya. Kalau misalnya aku dulu tuh aku suka banget kayak ngerasain toxic positivity gitu loh, yang kayak karena mungkin aku terlalu kayak aku berusaha berpikiran positif terus menerus sampai aku tuh nggak memvalidasi perasaan aku sendiri. Ngerti nggak sih? Iya, paham kan? paham. Kayak dan aku tuh baru nyadar bahwa itu gak sehat tuh ketika aku udah kayak kuliah gitu loh. Jadi pas Oke. aku dari dulu aku sampai SMA, aku tuh kerjaannya mendoktrin diri sendiri bahwa oke, everything is fine, I'm good, I'm great gitu kan. Sampai pas aku di titik kuliah dan teman-teman aku yang lain melihat itu tuh kayak enggak, lu nggak sehat, lu nggak boleh kayak gitu. Kamu pernah nggak sih kayak saking kamu berusaha untuk berpikiran positif sampai ada di titik itu gitu, yang sampai jadinya wah ini kayak toxic sih. Iya. Pernah sih ada di titik itu, yang iya? dimana kayak ya gitu, kayak semuanya kita bawa dengan misalnya ada sesuatu yang sebenarnya orang-orang juga tahu kalau itu negatif. Ya. Gitu, tapi kita mencoba untuk berpikiran positif terhadap Iya. hal itu gitu. Jadi kayak oh enggak lah, enggak masalah lah gitu. Iya. Enggak, we're fine or something like that Iya. kan. Tapi jadi kayak apa ya, membodohi diri sendiri sebenarnya. Bohong sama diri sendiri. Iya, gitu. Jadi itu sebenarnya harus diperbaiki Iya, benar sih. gitu. Dan untungnya, syukurnya ya kesini-sininya mulai coba untuk melihat dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya juga gitu. Iya. Nggak boleh apa ya? Gak boleh bias lah ya. Iya, Terlalu berlebihan ke satu sisi Iya, juga. kalau nggak berlebihan bagus. kan nggak bagus. Sama kayak semua perasaan yang kita rasain valid sih. Kayak Yes, maksudnya benar. ya sebagai public figure pressure nih, misalnya ya orang ngomong, kan maksudnya public figure pasti gak luput dari komentar netizen ya, ngomongin ini ya. Kalau misalnya komentar mereka berlebihan pasti normal, kita kebawa ke hati tuh normal banget gitu. Normal banget. Dan maksudnya sangat-sangat tidak wajar kalau kita kayak mikirnya udahlah lebay banget gue Iya, itu nggak iya. boleh banget kayak gitu, karena Iya. maksudnya it's very normal for us to feel sad and to feel Yes. disappointed tuh, it's very fine gitu kan. Yes. Dan aku rasa itu yang kayak apa ya aku lumayan agak-agak baru sadar itu sekarang ini gitu, pas kayak beres kuliah dan lain-lain. Oh iya, ternyata selama ini kayak gue berlebihan deh, nggak boleh Iya, segitunya gitu. Benar. Iya. Iya, setuju banget. Oke. Speaking of which, Yes. kamu tuh punya adik kan ya? Iya, ada So adik. you have a brother. A little A brother. And then so you're the eldest ya? Eldest. The eldest. Berarti kamu anak pertama perempuan. Kakak berapa bersaudara? Aku 2 juga. Adikku Paling cowok tua juga. Oke. Jadi kita sama-sama anak pertama. Anak pertama perempuan. Wow. Gimana sih Net? Oke. Gimana Net rasanya jadi anak perempuan pertama? Mungkin kakak bisa rasain apa yang aku rasain ya. Rasanya sebenarnya mantap. Tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar. Tanggung jawab anak pertama yang apa ya? Mungkin yang selalu diandalkan gitu, dan selalu jadi panutan buat Jadi contoh buat adik kita gitu kan. Jadi ya kita juga harus kasih contoh yang baik gitu kan, karena kan ya kita nggak mau dong menjerumuskan adik kita ke hal-hal yang nggak baik gitu. Iya bener sih. So iya sih, tanggung jawabnya lebih besar dan sebenarnya kan juga tanggung jawabnya lebih besar karena aku juga kan kita juga berkarir, Iya. terus kita juga masih sekolah waktu itu kan. Jadi
emang wah bertumpuk-tumpuk tuh, tapi ya nggak apa-apa asalkan dibawa dengan enjoy Iya. gitu. Dan aku coba untuk memilah mana yang baik, mana Mana yang yang enggak. Iya gitu sih. Karena emang maksudnya kalau psychologically speaking ya, emang anak pertama tuh kan lebih responsibility-nya lebih besar sih. Yes. Pastinya. Responsibility lebih besar, terus udah kayak gitu juga biasanya parents expectation tuh lebih tinggi biasanya. Kalau anak pertama biasanya. Dan emang semuanya emang ada kayak penjelasannya juga, karena maksudnya orang tua kan dari yang awalnya belum pernah punya anak, terus pertama kali punya anak, apa yang harus dilakuin ya, gini-gini, so they put so much expectations on us gitu. That's why the pressure is ya pretty high lah ya on anak pertama. Ditambah lagi kita misalnya anak perempuan pertama, karena anak perempuan tuh maksudnya gimana ya? Kalau misalnya anak laki-laki, biasanya kan take care of your sibling misalnya, take care in a way. Apalagi kita kan anak pertamanya perempuan punya adik cowok gitu. Take care of your sibling, kayak physically take care kan kadang-kadang kalau misalnya cowok take care of the little sister lebih possible kan. Kalau kita biasa lebih susah gitu kan. Karena maksudnya secara physically secara cewek, kalau secara gender cewek kan biasa ya physically-nya beda lah sama cowok. Lebih ini cowok lah. Jadi makanya pressure as anak pertama perempuan tuh lumayan high sih. That's karena why kita ya kalau kita punya adik, take care of your brother, tapi kita juga harus men-take care diri kita sendiri juga. Iya, gitu kan. Nobody is there to take care of us. Iya, aku tuh pernah kepikiran aku tuh pengen deh punya kakak cowok. Sama banget. Iya ya. Pengen enak punya gitu. Kakak cowok. Kayak enak ada yang kayak ngejagain gitu kan. Makanya terus kayak aku ngeliat di film-film kok kayak punya kakak cowok kayak enak banget gitu ya, kayak tenang gitu kan. Tapi saat aku pada saat aku tanya sama orang-orang yang punya kakak cowok, katanya jangan. Oh ya, kenapa? Nggak tahu deh kenapa. Kalau teman-teman aku tuh bilang katanya jangan, nanti lu pokoknya semakin diatur semuanya. Kayak lu diposesifin, jadi katanya mendingan jangan. Cuma nggak tahu juga ya. Kalau aku sih masih berandai-andai kayak. Kita kayaknya ngebayangin yang positive way-nya aja deh kayaknya ya. Benar. Iya, kita bayangin yang indah-indahnya aja gitu. Soalnya, berarti adik kamu sekarang umur berapa ya, Net? He's 9. Oh, he's 9. Yes. I mean, 9 masih yang cute age gitu sih. Enggak sih. Really? Ya. 9 tuh udah cute age, no? Nyebelin banget. Masa sih? Nyebelin. Do you guys argue a lot? Kayak every time. Really? Really, yes. I mean, iya sih. Me and my brother juga we argue a lot. Apalagi waktu kayak we fight more waktu masih kecil sih. Sekarang mungkin udah lebih dewasa jadi lebih. Iya, tapi now my brother is now 16. Oh, okay. He's becoming a pain in the ass, honestly. Kayak dia tuh udah yang kayak tau gak sih umur-umur remaja yang Iya tahu. Enggak sih, menurut gue gini kayak gitu loh. Yang udah rebel annoying gitu-gitu ya. Jadi kayak you know what, sometimes kayak I wonder gimana ya kalau punya kakak aja jangan punya adik gitu. Tapi kan gak bisa dituker ya. Iya. Jadi gimana gitu. Kita juga harus bersyukur dong pastinya. Ya dia dapatnya. Ya udahlah gimana ya. Gimana? Ya sudah lah. Ya udah. Anyways, yes. Tahun lalu tuh kamu baru ngeluarin album ya? Your debut album. My debut solo album. Judulnya apa sih, Nat? And the Story Begins. Nice. Itu lagunya ada berapa? Itu ada 10 lagu. Terus katanya menang ini ya, penghargaan Multi Platinum Awards. Iya. Keren banget sih. Thank you. Itu debut album padahal. Debut album, solo album. Terus kayak kamu katanya juga mostly write the songs by yourself. Yes. That's so cool. Itu gimana sih rasanya album pertama terus langsung dapet penghargaan? Seneng banget pastinya, dan sebenarnya nggak expect sebesar itu gitu, nggak punya ekspektasi sampai bisa di titik seperti ini album aku gitu. Tapi ya harus bersyukur pastinya gitu. Ya nggak nyangka sih sampai sekarang sebenarnya. Tapi ya udahlah. Tapi inspirasi kayak nulis lagu-lagunya dari mana sih sebenarnya? Inspirasinya sebenarnya dari mana aja, bisa dari film atau dari buku, atau dari cerita-cerita teman.
gitu, atau ya dari pengalaman pribadi juga. Oke. Gitu. Jadi inilah yang ngegabung lah. Iya, ya. digabung. Dari semua lagu yang paling kamu suka, paling kamu banget yang mana? Ada satu lagu judulnya How. Oke. Itu English. Oke. Tentang apa ya? Tentang bercerita tentang mental seseorang sih. Gitu. Nice. Jadi liriknya, refnya itu I overthink a lot and so many things about it hurts so bad I can't help this. Terus I cried every night, my pillow hold me tight. Jadi kayak tiap hari kalau misalnya kita nangis ya di kamar, ya yang nonton cuma, yang tahu kita nangis cuma ya our pillow and our room, udah gitu aja. Jadi kayak ngerasa jadi kayak ngerasa nggak ada yang ngertiin gitu. Itu inspirasinya dari mana lagu yang itu? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Kayak tiba-tiba ada kayak kepikiran aja menulis lagu tentang itu. Ya gimana ya, jadi sebenarnya kayak perasaannya waktu itu lagi sangat ngerasain, dimana lagi di dalam hati itu bener-bener aduh, lagi gimana ya bilangnya, jauh dari kata seneng lah gitu, tapi harus berusaha untuk terlihat happy gitu. Apa yang membuat kamu merasa you have to look happy? Kayak why? Why? Karena ya sometimes sebenarnya dari aku ya it's okay not to be okay kan, tapi ya aku nggak mau aja orang-orang bener-bener kayak tahu banget kalau aku tuh nggak happy, karena ya apa gunanya sih gitu sebenarnya. Kalau dari aku ya I mean lebih baik kita memberikan hal yang positif ke orang lain daripada ya kita membawakan hal-hal yang sebenarnya kita bisa keep it to ourselves. Ya maksudnya kita bisa keluarkan pada saat di kamar. Oke. Gitu. Ngerti. Kayak mungkin you're trying to kayak give out the best version of yourself lah ya, as much as possible ya. I see. Cuman poin dari lagu itu apa sih yang pengen kamu sampein? Poin dari lagu itu sebenarnya buat teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama, ya jangan merasa sendirian gitu, karena tiap orang ada masalahnya masing-masing, dan beratnya semua masalah orang itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi kalian jangan merasa sendiri, dan juga jangan membuat orang lain merasa feel bad about themselves. Just be nice lah ya. Just be nice to people. Yes. Iya sih, karena maksudnya nggak akan pernah tahu orang tuh apa yang happening in their lives, dan maksudnya semua orang juga punya struggle di hidupnya masing-masing, so just be nice. Okay. Thank you so much Annette for coming to my show. Thank you so much, aku diundang di sini sama aku, seru banget. And thank you so much for speaking up about kayak mental health and all that. Karena aku rasa emang ini message yang semua orang perlu tahu juga sih, bahwa they're not alone, and yang pastinya juga to be nice to everyone. Thank you so much Annette. Thank you Kak Chelsea. Thank you so much guys for watching this podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan yang pastinya request di bawah, komen di bawah kira-kira mau lihat konten kayak apa lagi. I'll see you guys next time. Bye! Bye!